Surat 13 petugas keamanan dilaporkan tewas akibat serangan udara di kota Nabatiyeh, Lebanon pada Jumat waktu setempat. Badan Keamanan Lebanon mengatakan serangan menargetkan beberapa lokasi di dalam dan di sekitar kota. Angkatan Udara Israel mengklaim menyerang 120 target di Lebanon selama 24 jam terakhir. Di tengah eskalasi perang yang terus meningkat, bagaimana kondisi Lebanon saat ini? Kemana WNI dan warga Lebanon dievakuasi? Kita sudah bersama dengan WNI yang berada di Lebanon, Irfan Afendi. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Irfan. Selamat sore waktu Lebanon. Mas Irfan, jadi bagaimana saat ini kondisi di Lebanon? Untuk kondisi di Lebanon sendiri ya misalnya secara umum saya bisa katakan mungkin 70% ya aman. Masih bisa dihuni. Karena kan tidak semua daerah yang dihuni oleh masyarakat Lebanon dan WNI kita semuanya diserang. Contohnya misalnya itu yang diserang di Beirut atau di Beirut Selatan. Kemudian yang kemarin di hari Rabu kemarin itu diserang di daerah di pusat kota Beirutnya dan di Lebanon Selatan. Jadi yang sebenarnya untuk daerah apa konflik ini dia terfokus di beberapa daerah saja yang katanya diklaim sebagai tempatnya Hizbullah seperti itu. Eh, untuk di Beirut dan juga di Lebanon Selatan, jadi warga bagaimana? Apakah di sana juga masih ada WNI tidak, Mas Irfan, informasinya? Oh, kalau untuk WNI sendiri yang saya tahu kemarin yang ada di Lebanon Selatan di daerah Nabatiyeh yang kemarin ini baru diserang yang di kantor itu government ada mungkin 1-2 WNI yang dievakuasi yang masuk ke shelter KBRI Oh, menurut apa info yang saya terima. Tapi kalau untuk di Beirut sendiri di pusat kota Beirutnya itu bisa dihitung dengan jari mungkin cuma ada 1-2 orang yang masih tinggal di sana. oke. Kami kemarin sempat ngobrol juga dengan WNI di Lebanon, kan biasanya Israel menyerang akan memberitahu informasi target mana yang akan disasar. Namun serangan kemarin terakhir eh, tidak menyebut spesifik targetnya. Apakah ini membuat warga di sana was-was? Ya, kalau untuk was-was itu pasti ya. Karena biasanya memang seperti yang tadi Mas bilang bahwa Israel biasanya sebelum mereka menyerang, mereka akan memberitahu dulu daerah mana yang akan diserang. Tapi misalnya Mas ya, dari 10 serangan itu tidak selalu 10-10-nya akan dikasih tahu di mana yang mau diserang. Biasanya cuma 8 kayak gitu, yang duanya tiba-tiba nyerang. Cuman yang kemarin hari Rabu itu, tiba-tiba dia langsung menyerang secara membabi buta Oh, oke. yang katanya mereka mengincar pimpinan dari apa Hizbullah, tapi kita bisa bilang itu adalah keputusasaan dari orang-orang apa Israel yang mereka nggak bisa mencari di mana pimpinan apa Hizbullah, makanya mereka membabi buta seperti itu. Oke. Kalau sejauh ini dengan adanya serangan yang beruntun dari Israel, imbauan dari pemerintah Lebanon seperti apa bagi warga dan juga warga atau warga negara asing? Ya, kalau himbauan dari itu Lebanon sendiri ya, misalnya saya melihat sebagai orang ini WNI dan istri saya yang dari apa orang itu Lebanon sendiri ya, kita melihat seperti tidak ada apa himbauan yang apa serius karena dalam apa Lebanon sendiri itu banyak apa kelompok-kelompok yang maunya ini dan maunya itu. Bahkan yang kemarin setelah diserang ini dari government itu Lebanon sendiri, mereka malah sibuk untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa membuat perdamaian dengan orang-orang apa Zionis, orang-orang apa Israel. Dan itulah yang sekarang yang buat kondisi hari ini di Beirut lebih ramai. Banyak orang demo ke kantor ini government supaya ya ini mereka demo terus. Oh, Makanya sekarang kondisi di Beirut hari ini itu banyak orang yang dari apa Hizbullah dari kelompok-kelompok yang lain mereka semuanya demo oke. di kantor pemerintahan untuk menentang apa yang diinginkan oleh government Lebanon sendiri. Oke, dengan kondisi seperti itu bagaimana dari KBRI? Langkah apa yang disiapkan, yang diambil oleh KBRI untuk melindungi WNI di sana? Ya, dari KBRI ya semenjak awal eskalasi dari tahun 2024 atau semenjak awal eskalasi di awal puasa kemarin yang mereka selalu memberikan apa himbauan untuk tidak mendekati daerah-daerah yang biasanya diserang. Seperti itu. Tapi selain tadi shelter yang disiapkan, apakah ada juga area lain yang disiapkan untuk evakuasi warga? Warga dari untuk siapa? WNI, Untuk Lebanon atau untuk WNI. WNI? Tidak. Ya.
Jadi dari KBRI misalnya ada WNI yang kena masalah ini ya mereka dipersilahkan untuk datang ke KBRI untuk menginap di shelter seperti itu. Oke. Mas, di Cuman tengah ini serangan Anda kan berada di pinggiran Beirut ya. Apakah pelayanan infrastruktur di sana, pelayanan publik sudah mulai terganggu? Untuk pelayanan publik misalnya seperti rumah sakit ya, seperti apa rumah sakit itu semenjak hari Rabu hampir semua rumah sakit di Beirut semuanya full. Karena banyak korban yang dievakuasi ke sana untuk dirawat, kemudian banyak juga orang yang itu meninggal di sana tapi tidak diketahui maksudnya ini siapa, ini anak siapa. Oh, Bahkan sekarang banyak orang yang datang ke rumah sakit untuk memberikan DNA mereka supaya tahu ini siapa. Terus kalau untuk kayak transportasi umum ya semuanya masih berjalan dengan biasa. Misalnya transportasi umum apa antar kota seperti Beirut ke kota lain masih jalan. Dan memang kalau untuk sekolah-sekolah itu memang kita sedang libur di sini. oh, oke. Kita sedang libur, ya. Ini kan di Pakistan tengah digelar perundingan ini. Bagaimana warga Lebanon, pemerintah Lebanon, media di sana melihat perundingan Iran dan AS yang tengah bergulir? Ya, sebenarnya masyarakat ini Lebanon sendiri terpecah belah. Maksudnya ada yang dia mendukung gimana supaya government Lebanon bisa ikut apa rundingan ini dan menyelesaikan masalah ini. Dan kemudian banyak juga yang mereka tidak mendukung government Lebanon, yang dia tidak mau mereka berunding karena kalau menurut mereka yang tidak mau, kalau kita berunding dengan pasukan Zionis dengan apa Israel itu sama aja kayak kita berunding dengan maling ya, dan itu nggak ada apa gunanya. Kalau mereka setuju A, mereka nggak akan melakukan A. Itu yang mereka percaya. Oke, baik. Karena itu banyak yang tidak setuju. Buat apa kita melakukan perundingan atau ikut perundingan? Baik, Mas Irfan Afendi, WNI yang berada di Lebanon, terima kasih telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini di Lebanon. Stay safe di sana, tentu kita doakan yang terbaik untuk para WNI yang saat ini masih berada di Lebanon. Terima kasih, Mas Irfan.